Nabawi, dan tentunya Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini menjadi wasilah kita tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita senantiasa ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Program kita pagi ini adalah ziarah dalam. Ya, istilahnya ziarah dalam. Ziarah dalam itu mengelilingi tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Temanya sama, buktikan mahabbah, menggali sejarah untuk mendapatkan hikmah. Jadi ingat ya, karena Nabi berjanji al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang yang punya cinta, dia akan bersama-sama dengan yang dia cinta. Kemarin itu disampaikan kalau cinta harus kenal, kalau cinta harus ingat, kalau cinta harus rindu, kalau cinta harus siap berkorban, kalau cinta harus siap mengikuti sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tempat yang kita kunjungi pertama ini adalah namanya Taman Sakifah Bani Sa'idah. Ya. Ini yang ada pagar ini dulu bentuknya taman, didominasi oleh tanaman, pepohonan. Tentu yang mendominasi pohon kurma. Ya. Tapi hari ini tidak ada apa-apa. Dan kita saksikan di situ ada alat berat ya. Saya belum tahu apa kedepannya akan dijadikan apa. Tetapi inilah Taman Sakifah Bani Sa'idah. Mungkin tidak terlalu luas ya. Hanya barangkali kurang lebih seperti 2 lapang futsal luasnya ini. Dari sana ke sana itu. Ya. Dulu asalnya adalah tempat pemukiman Bani Sa'idah. Nah, tentu kalau kita datang ke Madinah, baik jemaah haji ataupun jemaah umroh, selalu tidak lepas dari tempat ini. Kenapa? Karena tempat ini adalah tempat yang sangat bersejarah, di mana Sakifah Bani Sa'idah ini adalah tempat musyawarah umat Islam ya ketika Rasulullah meninggal, sehingga terjadilah pembaiatan yang bernama Khalifah Abu Bakar Siddiq. Tentu tidak mudah untuk itu, karena ketika Rasulullah meninggal, di situ ada pertentangan siapa yang layak untuk menggantikan. Ya tentu orang Ansor menginginkan pemimpinnya dari kalangan Ansor. Orang Muhajirin, tahu Ansor kan Bapak Ibu? Ansor itu siapa? Ansor itu adalah orang-orang yang ada di Madinah, umat Islam yang ada di Madinah. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan persaudaraan mereka luar biasa. Meskipun pada awalnya tentu ada keinginan bahwa yang memimpin mereka itu dari kalangan mereka. Orang Ansor ingin pemimpinnya dari kalangan Ansor. Kemudian dari Muhajirin pengen yang mimpin itu adalah Muhajirin. Tetapi tentu tidak demikian, karena pemimpin itu kan harus satu ya. Seperti hanya kita ini ada 2 hotel, kalau masing-masing yang Al-Ris ke Sakifah dulu, yang Al-Haram ke Baqi dulu, maka itu tidak akan selesai begitu. Ya, maka di sini kita diajarkan Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentang pentingnya pemimpin. Jangankan dalam kehidupan bernegara, berkeluarga, di keluarga ada pemimpinnya ya. Bahkan kalau kita melakukan perjalanan 2 orang sekalipun, itu harus ditentukan pemimpinnya yang mana. Jangan sampai satu ke kiri, satu ke kanan ya. Kemudian apalagi dalam Islam, bahkan kata Imam Mawardi dalam kitab Adabun Jawadin, dunia ini bisa tegak itu adalah adanya sultanun qahirun ya. Apa? Penguasa yang kokoh dan berwibawa, dengan bahasa lain adil umaro, dengan adilnya pemerintah. Kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu sekalian diajarkan tentang kita ini harus sadar diri, sadar posisi, sadar fungsi. Di situ dalam pemikiran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang layak memimpin itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, dengan kegagahannya, keberaniannya. Tetapi ternyata justru Sayyidina Umar malah mengambil tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian membaiatnya. Karena siapa lagi yang layak untuk menjadi pengganti Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau yang menemani hijrah Rasul, ya kan? Kemudian beliau juga sahabat senior Rasulullah dan lain-lain sebagainya. Banyak keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ya. Jadi barangkali di sini saya tidak panjang-panjang, nanti mudah-mudahan di grup ya ke depannya saya bikin sejarah-sejarah, yang penting jangan keluar-keluar aja dari grup. Nah, itu barangkali ada foto bersama di sini.
Masih jalan. Baik. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, kita juga penting, makanya jangan golput kalau ada pilkada gitu kan, kalau ada pilpres, karena ini menentukan tentang ke depan. Ya, terlepas nanti pemimpinnya seperti apa, yang penting kita sudah usaha kan, hasil istihoroh, ya hasil kemudian kita bertanya kepada para ahli dan lain sebagainya. Nah sebetulnya banyak sekali, bahkan mungkin Sakipa ini menjadi cikal bakal munculnya istilah Sunni dan Syiah begitu ke depan. Ya, jadi mereka yang tentu ini panjang kalau ngomong ini, tapi yang pasti mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjaga keyakinan, keimanan, pada akhirnya kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akan foto bersama.